Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 5 K3 Satu Akuntansi Angkatan 2020. Di sini dalam kesempatan ini dari kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai riset arsip. Adapun anggota dari kelompok kami masih sama. Yang pertama ada Puspita Gayatri berupa angin-angin dengan NPM 020, lalu ada Nungki Finalia dengan NPM 076, kemudian ada Vela Ardina Cahyani dengan NPM 081, lalu ada Ilyas Febrian dengan NPM 088, dan ada Denis Waransyah Beni dengan NPM 141. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian arsip, di mana pendekatan luas untuk istilah arsip merangkul sumber-sumber yang digunakan untuk mengklasifikasikan penelitian berdasarkan dokumen sejarah, teks, artikel jurnal, laporan tahunan perusahaan, pengungkapan perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendekatan penelitian terkait dapat berkisar dari analisis fundamental angka akuntansi hingga analisis konten narasi dan pendekatan kritis untuk pengembangan teori akuntansi. Mencari informasi bisa menjadi latihan yang memakan waktu dan mahal, sehingga penting bagi para peneliti untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dengan cepat atau dengan menemukan dan menggunakan sumber-sumber secara efektif. Sumber-sumber seperti itu biasanya dapat diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder, di mana primer misalnya hasil penelitian asli diterbitkan untuk pertama kalinya. Yang sekunder misalnya informasi yang telah dikumpulkan dan atau dikerjakan ulang dalam database. Selanjutnya, data penampang. Yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. Ini mungkin menjadi masalah khusus jika beberapa database digunakan yang tidak tumpang tindih sepenuhnya sehingga beberapa perusahaan jatuh. Bagaimanapun, perusahaan kecil mungkin tidak dimasukkan jika ada ukuran rintangan yang ditentukan untuk penyertaan mereka. Prinsip yang sama akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang tidak aktif diperdagangkan di pasar saham. Kondisi ini juga dapat menyebabkan pengecualian perusahaan swasta atau milik asing. Alasan umum untuk pengecualian tersebut adalah tidak tersedianya data. Yang kedua, data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. Perusahaan yang digabungkan, diakuisisi, dan bangkrut biasanya akan dihilangkan dari database saat ini. Memerlukan pencarian dari sumber lain jika ini adalah subjek penelitian. Banyak penelitian masa lalu di bidang prediksi kegagalan telah dikritik karena menderita bias kelangsungan hidup. Menurut definisi, perusahaan yang gagal cenderung dihilangkan dari analisis karena informasi yang tidak tersedia. Yang ketiga, data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Ini menjadi lebih sedikit masalah dengan lebih banyak database online dan berbasis web yang beroperasi baik dalam mode waktu nyata atau mampu mengunggah informasi setiap hari. Yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. Misalnya, perkiraan pendapatan atau catatan untuk akun mungkin tidak ada yang mengharuskan penggunaan sumber alternatif. Yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Di sini, jika database terdiri dari selain salinan kamera dari dokumen asli, maka beberapa asumsi tidak dapat dihindari untuk menghasilkan klasifikasi lintas perusahaan yang sistematis. Yang keenam, mungkin ada kesalahan pencatatan, memerlukan pemeriksaan terhadap database lain yang sebanding jika memungkinkan, dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Misalnya, menghitung mean dan standar deviasi item memungkinkan semua item di luar rentang 2 standar deviasi di kedua sisi mean
untuk diidentifikasi dan dipertanyakan. Yang ketujuh, sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah mengungkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Dalam lingkungan pelaporan keuangan, sebagian besar studi masih mengandalkan isi laporan perusahaan, tetapi sumber surat kabar semakin banyak digunakan karena menyediakan media yang lebih tepat waktu. Selanjutnya yaitu data deret waktu. Yang pertama, perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri, membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Secara internal, ini mungkin karena merger, akuisisi, atau divestasi. Secara eksternal, mereka mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah baru, deregulasi, produk baru, pesaing baru, atau perubahan teknologi. Yang kedua yaitu perubahan metode akuntansi, terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela, dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Jika hal ini merupakan pengkaburan yang disengaja, hal ini menjadi perhatian khusus. Yang ketiga yaitu masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda di tempat pada item tertentu. Mungkin sekali lagi mengaburkan masalah komunikasi. Jadi, sebagai perusahaan dapat memilih untuk mengkonsolidasikan hasil anak perusahaan dalam 1 tahun, tetapi tidak pada tahun berikutnya. Kemudian, sekalipun proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip, poin-poin di atas berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian lain yang dibahas dalam babak sebelumnya. Yang pertama yaitu jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah. Kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan bias dan iritasi. Yang kedua yaitu di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur kami. Kami memiliki sejumlah masalah potensial. Jurnal mungkin tidak tersedia online sama sekali dan akan dikeluarkan dari semua database. Ini masih berlaku untuk banyak jurnal akuntansi yang diterbitkan oleh masing-masing universitas daripada melalui penerbit profesional. Bahkan jika tersedia, jurnal online yang dipilih mungkin hanya muncul di database tertentu. Kita mungkin perlu mengakses beberapa database untuk melacak referensi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika ada bahaya yang mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Perbedaan konteks dalam menjelaskan banyak kontradiksi dan inkonsistensi yang tampak dalam temuan potongan-potongan komparatif, sehingga penting bagi kita untuk kembali ke sumber aslinya. Selanjutnya, kita masuk ke materi validitas trade-off dalam penelitian arsip. Studi arsip biasanya akan memiliki lebih banyak validitas eksternal daripada pendekatan eksperimental, karena dia mengacu pada data empiris. Nah, tetapi akan muncul sebuah masalah jika proses seleksi, misalnya nih data perusahaan, itu bisa menghasilkan data perusahaan yang cacat, bisa menghasilkan sampel yang tidak representatif. Dalam situasi tersebut, si peneliti perlu menerapkan prosedur pencocokan dengan desain penelitian. Nah, Libby tahun 1981 menyarankan bahwa studi ekonometrik menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Jadi memang sudah ada pendapat dari ahli terdahulu gitu teman-teman. Kemudian apabila sumber informasi yang berbeda itu digunakan, maka akan menyebabkan perbedaan pengukuran validitas hasil. Nah, di sini artinya kita memerlukan sumber informasi yang sama gitu. Jadi untuk mengukur validitas kita bisa menerapkan kesamarataan terhadap sumber yang kita ambil. Seperti yang diamati oleh Wallace, tidak hanya ada berbagai jenis kebangkrutan bank, tetapi ada pertanyaan tentang bagaimana reorganisasi,
restrukturisasi utang, dan ketidakpatuhan teknis terhadap perjanjian pinjaman. Itu harus diperlakukan. Dia berbicara mengenai sistem keuangan gitu, perubahan akuntansi yang dialami oleh perusahaan. Jadi di sini jika definisi yang berbeda digunakan dalam sumber data atau oleh peneliti, maka nanti akan muncul masalah validitas internal. Dari Houghton dan Smith itu juga memberikan contoh yang mengapa peneliti harus berhati-hati dalam membandingkan temuan studi yang berbeda jika mereka tidak siap untuk memeriksa definisi rinci yang digunakan. Nah, masalah lain dalam pendekatan ini seperti proses seleksi yang tidak sesuai dengan penilaian, ukuran, industri atau struktur modal, serta masalah pengukuran. Masalah pengukuran di sini artinya adalah mencocokkan data sehingga dia mendapatkan data yang benar. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis konten. Analisis didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Sedangkan inferensi adalah tentang pengirim pesan, pesan itu sendiri atau audien pesan, dan aturan untuk proses inferensial bervariasi dengan kepentingan penyidik. Weber pada tahun 1985. Analisis ini secara tradisional telah diterapkan pada analisis data arsip, tetapi menjadi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Biasanya metode kuantitatif telah diterapkan pada data arsip dan metode kualitatif untuk transkrip wawancara. Di mana metode kuantitatif telah digunakan, mereka biasanya terbatas pada karakteristik teks yang nyata, misalnya ada jumlah kemunculan kata atau jumlah kata yang berkaitan dengan tema tertentu. Hasil kuantitatif dalam bentuk variabel yang mengacu pada kata dan tema tertentu kemudian tersedia untuk analisis statistik. Analisis kuantitatif dimaksudkan analisis berorientasi bentuk atau objektif yang melibatkan perhitungan kata-kata atau referensi konkret secara rutin. Dan analisis berorientasi makna atau subjektif berfokus pada analisis tema-tema yang berdasari dalam teks-teks yang diteliti. Smith dan Tefler pada tahun 2000 mengadopsi definisi dasar ini dalam melakukan analisis berorientasi bentuk atau berbasis kata dan berorientasi makna berbasis tema. Isu kualitatif narasi ditransformasikan menjadi variabel kuantitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan rumus sederhana. Untuk rumus variabel kata, yaitu sama dengan jumlah kejadian umum dibagi dengan jumlah total kata dalam narasi. Sedangkan untuk rumus variabel tema sama dengan jumlah skor tema dibagi jumlah total kalimat dalam pernyataan. Keandalan dan keterbatasan. Menurut Krippendorff pada tahun 1980, halaman 130-154 memperingatkan terhadap potensi tidak dapat diandalkan instruksi perekaman yang dikembangkan sendiri oleh penyelidik, menekankan 3 aspek, yaitu yang pertama, ada stabilitas yang membahas mengenai perbedaan pengkodean antar waktu dalam pembuat kode yang sama seharusnya tidak signifikan. Yang kedua, yaitu ada reproduktivitas, yaitu mengenai aturan pengkodean harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuat kode berbeda di lokasi yang berbeda untuk menyetujui substansional. Untuk yang terakhir, ada akurasi yang mengenai kinerja pembuat kode sebagian besar harus sesuai dengan jawaban atau benar yang diketahui, meskipun hal ini sering sekali terjadi, tidak mungkin dinilai dalam praktiknya. Selanjutnya ada mengenai analisis kritis. Menurut pendapat Baker dan Butner pada tahun 1997, yaitu mencatat bahwa kurangnya empirisme ini berkontribusi pada tidak adanya studi kritis dan interpretatif dari jurnal akuntansi Amerika Serikat teratas. Menurut Jensen dan McClellantos pada tahun 1997, yaitu mengenai mempertanyakan kesesuaian sikap kritis Marxis yang diadopsi oleh Tinker pada tahun 1980 dan Ezamel dan Wilmot pada tahun 1992, terutama di mana kesimpulan mereka sebagian besar ditentukan sebelumnya dan tanpa perlu adanya kerja lapangan apapun. Penelitian interpretatif yang dilakukan sektor rumah sakit, misalnya menurut Chua dan Deckling pada tahun 1933, dan Pretsos pada tahun 1992 dan 1997 sangat empiris dan bergantung pada tugas kerja lapang yang luas.
dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang. Terutama, yang pertama ada kritis Marx, itu misalnya menurut Thinkers pada tahun 1980 dan 1991. Yang kedua ada kritis radikal, yaitu menurut Armstrong pada tahun 1987, dan Cooper and Shearer pada tahun 1984, dan Neymark pada 1987, yang mengadopsi perspektif neo-Marxis menyarankan bahwa akuntansi mendistorsi realitas dengan mewakili kepentingan modal. Untuk yang ketiga ada kritis feminis, misalnya menurut Hammond dan Oakes pada tahun 1992 dan Hinz pada tahun 1992, yang memberikan kritik didirikan dalam konsepsi gender logika akuntansi. Untuk yang keempat ada interpretatif, misalnya menurut Arrington dan Francis pada tahun 1989 dan Lehman pada tahun 1999. Yang kelima ada kritis interpretatif, misalnya Laughlin pada tahun 1987 dan kekuatan dan ketawa pada tahun 1996. Untuk yang keenam ada feminis interpretatif, itu menurut Bert Benz pada tahun 1998 dan Gail Hofer pada 1998. Dan ada yang ketujuh ada radikal, misalnya Sika pada tahun 2001 dan Sika and Wilmot pada 1997. Untuk yang terakhir ada feminis radikal menurut Hammond pada tahun 1997. Pelabelan seperti itu selalu penuh dengan adanya bahaya dan kemungkinan akan menimbulkan kemarahan penulis yang bersangkutan. Apa yang dilakukan adalah penunjukan luasnya penelitian yang dilakukan dalam paradigma kritis. Terlepas dari sifat peluang publikasi yang terbatas, memang hampir semua karya yang dirujuk dalam bagian ini telah diterbitkan hanya dalam 3 jurnal: Organisasi dan Masyarakat Akuntansi, Perspektif Kritis tentang Akuntansi dan Akuntansi, Jurnal Auditing dan Akuntabilitas. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi dari kami. Semoga ilmu yang diberikan bisa diambil manfaatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon maaf untuk segala kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.